Dua mahasiswa asal Toraja Utara ditangkap Polres Grobogan karena mengantongi ratusan gram ganja kering. Keduanya menggunakan barang haram itu karena iseng dan ingin tahu. Theophilus dan Gemma, warga Kabupaten Toraja Utara ini ditangkap atas kepemilikan ganja kering. Awalnya polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dua orang yang mencurigakan. Saat didalami, akhirnya polisi mengadang kendaraan kedua tersangka di Jalan Kedung Jati, Gubuk, Kecamatan Gubuk, Grobogan. Saat digeledah, polisi menemukan paket ganja kering seberat 369,9 gram. Dua-duanya adalah mahasiswa salah satu perguruan di Salatiga, berinisial TO dan GT. Dari tangan pelaku diamankan 369,9 gram paket ganja, 1 unit handphone dan 1 unit kendaraan bermotor. Keduanya mengaku menggunakan ganja kering karena ingin tahu. Barang haram itu didapatkan dari media sosial. Lewat media sosial. Media sosialnya apa? Media sosialnya itu lewat IG, Pak. IG ya? Iya, betul. Rencana mau dijual ke mana? Di mana? Rencana mau dijual ke mana? Konsumsi, Pak. Konsumsi. Sendiri? Iya. Segitu banyaknya? Segitu banyaknya untuk jangka panjang. Udah berapa lama pakai? Ini udah sekitar 1 tahun lebih. Setahun lebih ya? Kok pakai itu kenapa? Ya, awalnya sih kepo-kepo aja, Pak. Namanya mahasiswa ya. Perbuatan iseng kedua tersangka ini diganjar hukuman penjara paling singkat 5 tahun dengan jeratan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Polres Grobogan juga menangkap 2 pengedar pil koplo. Dari tangan pelaku, polisi menyita ribuan butir pil koplo yang hendak dijual ke semua kalangan. Ribuan pil koplo disita dari tangan 2 warga Penawangan, Grobogan. Mereka adalah Geri dan Fajar. Polisi menemukan seluruh barang terlarang ini saat menggeledah rumah tersangka. Total ada 3.400 butir pil koplo yang disita dari tangan kedua tersangka. Ternyata keduanya adalah pengedar pil koplo di wilayah Kabupaten Grobogan. Diamankan 2 orang pelaku yang diduga adalah penjual atau pengedar dari obat keras tersebut. Dari tangan pelaku diamankan total sejumlah 3.400 butir. Tak memandang pelajar ataupun orang dewasa, mereka menjual pil koplo kepada semua kalangan. 1 kaleng pil koplo dibeli seharga 1 juta rupiah lalu dijual lebih mahal dengan keuntungan 2 juta rupiah per kaleng. Dijual, Pak. Jual ke mana itu? Ke orang-orang yang membutuhkan. Belinya di mana itu? Di Tangerang Selatan, Pak. Pesen paket. Paket ya? Iya. Kok tahu ada kejualan pil kayak gitu? Tahunya dari mana? Dari temen, Pak. Dari teman atau dari media sosial? Dari temen. Nah, teman ya? Sudah lama jual kayak gini? Baru 2 bulan, Pak. Untungnya berapa sih? 1 kaleng 2 juta, Pak, untungnya. Kini kedua tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Sidang lanjutan ayah yang dituntut anak kandungnya di Kota Tegal karena berseteru soal kotoran kucing masih berlanjut. Pria 70 tahun itu dituntut 5 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum. Zainal Arifin tiba di Pengadilan Negeri Kota Tegal dengan menggunakan mobil tahanan. Kedatangan pria 70 tahun ini disambut anak-anaknya. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan hukuman 5 bulan penjara dipotong masa tahanan. Terbukti serasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dapat tunggal penuntut umum.
dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum terdakwa menilai kliennya tak pantas dihukum. Bahkan isi dari tuntutan juga dinilai tidak melihat fakta persidangan dan saksi-saksi yang dihadirkan di meja hijau. Itu fakta persidangan sama sekali tidak diperhatikan, ya, bahkan tuntutan uraian fakta yang menurutnya terbukti pun itu copy paste 100% dari dakwaan. Sebelum dibacakan pun saya udah tahu kalimat berikutnya akan disampaikan apa. Jadi itu benar-benar hanya copy paste dari dakwaan. Ya, padahal harusnya surat tuntutan itu disesuaikan dengan bukti yang dihadirkan di persidangan serta saksi-saksi yang sudah menyampaikan kesaksiannya di bawah sumpah. Ya. Jadi kalau dari saya, kami melihat ini kesempatan yang baik untuk kami mengajukan pledoi pembelaan dan Pembacaan nota pembelaan akan dijadwalkan pekan depan. Diketahui terdakwa Zainal Arifin dilaporkan anak kandungnya atas tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pelapor yang merupakan anak bungsu terdakwa menuntut ayahnya karena kekerasan usai berseturuh soal membersihkan kotoran kucing. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Berlaga koboi jalanan, seorang pria ditangkap karena menembak warga hingga 3 kali di Klaten. Tersangka menembak hanya karena tak suka dengan pakaian yang dikenakan korban. Inilah Dimas, pria 25 tahun yang ditangkap karena berlaga koboi jalanan di Desa Trotokodi, Klaten. Tersangka menembak seorang pria dengan menggunakan airsoft gun pada 16 Februari lalu. Alasan tersangka menembak korban hingga 3 kali cukup sepele, hanya karena tidak suka dengan baju yang digunakan korban. Dia ada ketersinggungan ataupun tidak suka melihat korban yang memakai kaos tanpa bertuliskan Gaza, yang diasumsikan mungkin sebagai kelompok juga Gaza, sedangkan padahal korban tersebut itu tidak ikut dalam kelompok tersebut dan memiliki kaos tersebut beli dari online Facebook dengan harga sekitar 70.000. Selain itu, tersangka juga menaruh dendam karena pernah dikeroyok oleh saudara korban. 3 kali. Mengenai apa? Tangan. Alasannya apa kok nembak? Karena saya tidak suka sama saudara korban. Sebelumnya mengenal dengan korban? Tidak kenal. Ada pemicu lain selain pakai kaos itu? Dulu Kenapa saya kok? pernah dikeroyok sama saudara rombongannya korban. Terus kamu balas dendam? Iya, terus. Korban ditembak mengenai punggung, dada, dan tangan. Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Suraji, Tirtonegoro, Klaten, tetapi telah pulang. Polisi menyita barang bukti berupa 2 peluru gotrik, kaos berwarna hitam, dan motor. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 170 KUHP atau pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Krista Agung melaporkan dari Klaten.